英勇，早该洗牌了。萧炎，能让他进步神速。坤煌、英皇，你们对付幽冥交给我。你有什么证据？今日我们双圣联手。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-180, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan menghadapi masalah dari klan Naga Void kuno yang ternyata anggota dari klan Naga Void pengkhianat. Mereka telah mencoba untuk menjatuhkan Pulau Naga Timurnya Xian dengan meminta bantuan dari klan Ular dan juga klan Phoenix, yang untungnya Shoyan bisa mencegah hal itu dengan menghentikan Jenderal Jin. Dan setelahnya Shoyan pun berbicara kepada Yoming, yang singkat cerita diskusi mereka sampai berlangsung dengan Yoming yang akan mau untuk membantu Shoyan menyelamatkan Pulau Naga Timur dan juga Xian. Dengan mereka sekarang yang akan mencoba untuk mencegah klan Phoenix kuno menuju ke Pulau Naga, yang sambil mereka menunggu mereka juga melakukan peningkatan dengan mereka yang akan menyerap esensi darah Huang Chuan dan juga Celin yang akan mencoba untuk menempa tubuhnya di Danau Piton Netherworld. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shoyan yang sedang mengelola esensi darah dari Huang Chuan, yang di sana juga Shoyan merasa begitu beruntung karena ia telah mendapatkan warisannya banyak dari Huang Chuan bekas suku ular Piton Netherworld, yang tidak hanya esensi darah Huang Chuan tetapi juga 3 teknik dari Huang Chuan, yaitu Yellow Spring Hand, Yellow Spring Finger, dan juga Yellow Spring Divine Anger. Yang hal itu membuat Shoyan merasa beruntung telah mendapatkan semua warisan itu, yang karena semua warisan itu akan bisa memperkuat Shoyan. Tetapi dalam proses penyerapan esensi darah tersebut, Shoyan tiba-tiba saja merasakan adanya lonjakan kekuatan yang besar dari esensi darah itu yang mendominasi. Shoyan mencoba untuk menekannya menggunakan kekuatan apinya. Dan setelah semua ditekankan dan esensi itu telah stabil, Shoyan pun mengonsumsi esensi tersebut. Dan setelahnya tubuhnya Shoyan mengeluarkan energi ledakan yang sangat kuat sampai menembus udara. Dan di sana juga dilihat oleh Yishian dan juga Cilin, yang hal itu membuat Cilin khawatir kepada Shoyan. Tetapi Yishian menenangkan kepada Cilin bahwasanya Shoyan akan bisa untuk melewatinya. Shoyan yang mencoba untuk menstabilkan esensi darah tersebut pada tubuhnya merasakan kalau aura kekuatan yang ditimbulkan oleh esensi ini sangatlah kuat, yang bahkan saking kuatnya bisa untuk melenyapkan di ranah Dozun bintang 5. Yang hal itu semakin membuat Shoyan mengakui esensi darahnya Huang Chuan yang sangat hebat. Saking besarnya lonjakan kekuatan tersebut, ternyata Celin yang berada dalam proses penempaannya juga merasakan lonjakan kekuatan yang sedang dihadapi Shoyan. Yang hal itu sedikit membuat Celin khawatir, tetapi ia percaya kepada Shoyan bisa melewatinya. Singkat cerita, setelah 3 hari berlalu, lonjakan kekuatan tersebut akhirnya telah mereda, yang membuat Yishian dan juga Cilin merasa lega karena mereka mengetahui Shoyan telah berhasil untuk menjinakkan kekuatan dari esensi Huang Chuan. Dan setelahnya juga mereka melihat adanya lonjakan energi yang lebih tenang yang berasal dari Shoyan, yang hal itu membuat mereka berdua penasaran dan mereka pun mencoba untuk mengawasi dari jarak dekat. Dan energi yang dikeluarkan oleh Shoyan dirasakan oleh anggota ular Netherworld, dan di sana pun mereka menyadari kalau itu berasal dari Shoyan. Mereka mengira apakah Shoyan berhasil untuk menebus Doseng bintang 2, tetapi Yomi menganggap hal itu sangat sulit walaupun dibantu oleh esensi dari darah Huang Chuan. Tetapi Yomi yakin Shoyan tetap akan mendapatkan peningkatan dari esensi darah Huang Chuan tersebut. Singkat cerita, semua orang pun berkumpul untuk melihat pelatihan Shoyan, yang di sana Yomi merasakan kalau kekuatan yang dipancarkan oleh Shoyan seperti telah berada di tahap akhir Doseng bintang 1. Yang di sana juga Yomi bertemu dengan Yishian dan juga Cilin yang telah menunggu Shoyan. Dan tak lama kemudian proses pelatihan Shoyan telah berada di tahapan akhir, yang dimana tampak bukan es yang bercampur api, yang dicampur api, mulai adanya tanda guncangan yang sampai pada akhirnya guncangan itu meruntuhkan bongkahan es itu. Dan setelahnya tampak Shoyan yang telah berhasil melakukan pelatihannya.
Yixian bersama dengan Qilin memberikan ucapan selamat kepada Shoyan atas keberhasilan pelatihannya Shoyan, yang di sana juga Yoming memberikan selamat kepada Shoyan yang telah berada di doseng bintang 1 tahapan akhir. Shoyan menerima pujian itu dengan senang dan Shoyan mengakui hal ini berkat dari esensi darah Huang Chuan yang memberikan tubuhnya kekuatan besar. Tetapi di sana juga Yoming memberikan laporan kepada Shoyan mengenai situasi dari klan Phoenix kuno yang telah melakukan pergerakan untuk menuju ke wilayah dari Pulau Naga Timur. Hal itu pun membuat Shoyan kaget karena tak menyangka klan Phoenix kuno akan melakukan pergerakan dengan sangat cepat, dan Yoming memberitahu kekuatan yang dibawa oleh klan Phoenix kuno adalah kebanyakan dari mereka berada di ranah Dozun, tetapi ancaman yang paling serius berasal dari 3 penatua tertinggi dari klan Phoenix yang ketiganya berada di ranah Doseng, yang jika kekuatan mereka bertiga digabungkan maka mereka akan setara dengan Doseng bintang 3, dan dengan hal ini membuat Yoming sedikit khawatir jika klan Phoenix kuno dibiarkan menuju ke Pulau Naga Timur, maka Pulau Naga Timur akan benar-benar bisa untuk diambil alih oleh para pengkhianat Naga Void dan juga klan Phoenix kuno. Shoyan menyetujui hal tersebut, dan di sana pun Shoyan ingin mengajak kepada Yoming untuk melakukan penyegapan kepada klan Phoenix kuno tersebut. Yoming dengan senang hati menerima ajakan Shoyan, tetapi Yixian dan juga Qilin sedikit khawatir kepada Qilin yang masih belum keluar dari pelatihannya. Shoyan pun mencoba untuk melihat Qilin yang di dalam danau tersebut. Di sana Shoyan melihat kalau Qilin masih berada dalam pelatihannya. 现在要赶往东龙岛帮助子夜。 Dan di sana juga Shoyan menunjukkan rasa kekagumannya kepada Qilin karena Qilin yang selalu berjuang untuk bisa menjadi lebih kuat dan tidak ingin tertinggal oleh siapapun termasuk dengan Shoyan. Dan di sana juga Shoyan berpamitan kepada Qilin bahwasannya ia bersama dengan rombongannya akan pergi untuk menghentikan klan Phoenix kuno dan juga membantu Xian bersama dengan Pulau Naga Timur. Dan setelah memberikan beberapa kata ucapan perpisahan, Shoyan pun pergi meninggalkan Qilin, tetapi di saat itu ternyata Qilin menyadari keberadaan Shoyan yang membuat Qilin terbangun. Tetapi di saat Qilin yang ingin pergi, tiba-tiba saja Qilin melihat adanya sebuah cahaya aneh di dalam danau tersebut yang membuat Qilin pun penasaran. Jadinya Qilin pun semakin memasuki lebih dalam dari danau itu. Yang semakin Qilin memasuki lebih dalam dari danau itu dan mendekati cahaya tersebut, Qilin merasakan adanya lonjakan kekuatan yang sangat besar dari cahaya itu. Dan setelahnya Shoyan kembali ke tempat yang lainnya, dan di sana juga Shoyan membuat energi pertahanan untuk Qilin agar Qilin tetap aman pada pelatihannya. Dan setelahnya pun Shoyan bersama dengan rombongannya pergi memulai misi mereka untuk menghentikan klan Phoenix kuno. Dan sedangkan di dalam celah dimensi luar angkasa, tanpa di sana adanya kapal dari klan Phoenix kuno, dengan di sana tampak mereka yang sedang bersantai-santai. Dengan adanya 3 kekuatan utama dari klan Phoenix kuno, yang pertama adalah Kun Huang Doseng bintang 1, dan lalu adanya Yin Huang Doseng bintang 1, dan lalu adanya Feng Huang yang merupakan penatua agung dari klan Phoenix kuno yang berada di Doseng bintang 1 juga. Dan di sini situasi mereka masih belum melakukan pergerakan apapun, yang membuat Zhu Feng yang juga berada di kapal tersebut merasa keheranan dan bertanya kepada penatua agung mereka kenapa mereka masih belum melakukan pergerakan kepada Pulau Naga Timur. Feng Huang menjawab bahwasanya mereka sekarang masih menunggu kesempatan yang sangat pas, yang dimana Feng Huang ingin membiarkan klan Naga Timur dan juga klan Naga Utara untuk saling berkelahi dalam waktu yang lebih lama lagi agar semakin memperlemah kedua belah pihak tersebut. Dan setelah kedua belah pihak ini melemah, maka mereka akan melakukan pergerakan yang tidak hanya untuk menjatuhkan Pulau Naga Timur, tetapi mereka juga akan menguasai seluruh dari Pulau Naga Void untuk mereka semakin banyak mendapatkan keuntungan dari Pulau Naga Void. Mendengar hal tersebut membuat Zhu Feng dan juga para anggota dari klan Phoenix kuno memberikan pujian kepada Feng Huang karena dianggap rencana itu yang bijaksana. 大姐应用，早该洗牌了。 Tetapi tak lama kemudian mereka tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari tubuh kaca King Kongnya Shoyan, yang di sana kapal mereka langsung dihancurkan oleh Shoyan. Yang hal tersebut membuat Feng Huang dan juga lainnya menjadi sangat marah kepada Shoyan, dan Yi Huang maju menyerang Shoyan duluan, tetapi serangan Yi Huang dapat dikonter oleh Shoyan, yang sampai Shoyan melemparkan Yi Huang dengan sangat keras ke arah dari permukaan bebatuan luar angkasa.
Kun Huang mencoba untuk menyerang Shoyan menggunakan teknik pelahapnya dan Shoyan melepaskan serangan dari bola-bola dharmanya yang serangan tersebut seketika menghentikan teknik pelahapnya dari Kun Huang dan di sana pun Kun Huang dibuat sangat kaget dengan kekuatan dari Shoyan karena mereka mengetahui kalau Shoyan masih berada di doseng bintang 1 tahapan akhir tetapi daya serangnya melebihi doseng bintang 1 dan di saat mereka semua yang dikagetkan dengan kemunculan dari tubuh kaca kingkong penyegapan lainnya dari rombongan Shoyan mulai bermunculan untuk menyerang para rombongan klan Phoenix kuno dengan Yixian dan juga Jilin mereka melakukan penyerangan ke arah Zhu Feng dan juga Feng Qing'er. Yang setelahnya juga Yoming muncul bersama dengan para pasukan Python Netherworld-nya yang kemunculan dari Yoming membuat Feng Huang kaget karena penyerangan ini berasal dari suku ular Python Netherworld. Di sana pun Feng Huang mengancam kepada Yoming bahwasanya suku ular Python Netherworld dan juga suku Phoenix kuno mereka tidak memiliki masalah dendam pribadi tetapi jika Yoming melakukan penyerangan ini maka artinya Yoming telah menyinggung suku Phoenix kuno mereka dan akan menimbulkan peperangan klan mereka. Yoming menjawab mereka memang tidak memiliki masalah dendam pribadi tetapi di sini Yoming berpihak kepada Shoyan yang dimana karena suku Phoenix kuno telah menyinggung perasaan dari Shoyan makanya di sini Yoming yang telah menjadi rekannya Shoyan akan berada di pihaknya Shoyan untuk menghentikan klan Phoenix kuno. Mendengar bahwasanya tubuh kaca kingkong ini berasal dari Shoyan membuat Zhu Feng dan juga Feng Qing'er kaget karena Shoyan yang telah menerobos ranah doseng. 萧炎， 不能让他进步神速。 Zhu Feng menyadari hal ini bisa terjadi karena kemungkinan besar Shoyan mendapatkan warisan dari hati pohon Bodhi. Shoyan merendahkan kedua orang tersebut dengan mengatakan mereka berdua tidak mendapatkan perkembangan setelah terakhir kali mereka bertemu. Hal itu pun membuat Zhu Feng dan juga Feng Qing'er marah termasuk dengan Feng Huang karena Feng Huang juga telah mendengar kabar mengenai Shoyan yang mendapatkan banyak benih Bodhi dan di sana Feng Huang menganggap telah 2 kali merendahkan klan Phoenix kuno yaitu pertama mengambil keuntungan dari pohon Bodhi dan juga sekarang mencoba untuk menyegap klan Phoenix kuno. Tetapi Shoyan mengatakan tujuan dari penyegapan ini adalah untuk mencegah klan Phoenix kuno tidak mengganggu pertempuran saudara dari Pulau Naga Void dan Shoyan memberikan pilihan kepada mereka yang dimana jika mereka tidak mengganggu Pulau Naga Void maka di sini Shoyan tidak akan untuk mengganggu mereka tetapi jika mereka tetap mengganggu Pulau Naga Void maka di sini Shoyan akan menghentikan mereka secara paksa. Feng Huang mengatakan bahwasanya percuma saja Shoyan menghentikan klan Phoenix kuno karena pertempuran dari Pulau Naga Timur telah dimulai yang walaupun klan Phoenix kuno tidak ikut campur dalam urusan tersebut Pulau Naga Timur tak bakal runtuh dari penyerangan 3 Pulau Naga lainnya. Mendengar hal tersebut membuat Shoyan sedikit khawatir karena menyadari pertempuran dari Pulau Naga Timur yang telah dimulai. Lalu Shoyan bertanya lagi kepada mereka apa pilihan mereka, apakah mereka mau untuk mundur atau mereka tetap melanjutkan pertempuran ini. Yin Huang merasa marah dengan kesombongan Shoyan mengatakan bahwasanya klan Phoenix kuno mereka telah lama ada bahkan sebelum Shoyan lahir. Tetapi tingkahnya Shoyan sekarang berani sekali untuk mengancam klan Phoenix kuno mereka dan setelahnya pun Feng Huang menyuruh kepada Yin Huang dan juga Kun Huang untuk maju menyerang Shoyan sedangkan ia akan menghadapi Yoming. 坤煌、银皇，你们对不起，有名交给我。 你有什么证据？今日我们双胜联手。 Dan setelahnya pun Yin Huang dan juga Kun Huang mereka berdua maju menyerang Shoyan dan di sana Shoyan dengan percaya diri menerima tantangan mereka. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan kelanjutan pertarungan Shoyan yang menghadapi 2 ranah doseng. Yang dalam pertarungan tersebut setelah Shoyan melakukan peningkatan kekuatannya 2 ranah doseng yang Shoyan hadapi yaitu Kun Huang dan juga Yin Huang mereka melakukan transformasi peningkatan kekuatan binatang mereka dan melakukan kerjasama penuh untuk bisa mengalahkan Shoyan. Dan sedangkan Yoming menghadapi Feng Huang yang sampai pada akhirnya pertarungan tersebut Feng Huang dibuat berhenti dalam pertarungan itu dengan melihat ke arah Shoyan dengan ekspresi penuh kaget karena pada saat ini Shoyan telah mengalahkan 2 ranah doseng dari klan Phoenix-nya Feng Huang dan juga Shoyan akan menggunakan hal ini untuk mengancam kepada Feng Huang untuk tidak mengganggu klan Naga Void kuno yang hal itu akan berhasil yang nantinya pun klan Phoenix kuno tidak akan ikut campur dalam peperangan saudara dari klan Naga Void kuno dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini
merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 大姐英勇。早该洗牌了。